Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Pada saat ini, Laut Upflow yang tak berujung terdiam. Dalam beberapa napas, sikap semua orang berubah secara dramatis. Pertama mereka bingung, kemudian mereka terkejut, dan sekarang mereka akan memuntahkan darah. Perampokan. Kata itu bergema di benak mereka tidak percaya apa yang telah mereka dengar. Mereka telah mengucapkan kata-kata yang menyenangkan dan menyerahkan batu roh mereka. Semua dendam mereka telah dihapuskan. Bagaimana dia bisa merampok mereka sekarang? Liu Jingning dan Butface juga terkejut dengan kata-kata Suke. Mereka mengira Suke akan puas setelah mendapatkan batu roh. Mereka tidak mengira dia akan terus membuat masalah. Apakah dia benar-benar akan menjadi musuh bebuyutan setiap keluarga besar dan sekte? Rekan kultivator saya Su, apa? Maksudmu dengan itu? Perawan suci keluarga Yun dari Laut Utara bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami setuju untuk menghapus semua dendam kan? Suke tersenyum dan menjawab dengan anggukan kepala. Ya, kami telah menghapus semua dendam. Namun, saya bermimpi menjadi pencuri? Tolong jangan tanya saya mengapa saya ingin merampok Anda, karena saya akan mewujudkan impian saya. Itu tidak bertentangan dengan menghapus dendam kita kan? Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Mimpimu menjadi perampok? Apa yang kamu bicarakan? Perawan suci keluarga Yun dari Laut Utara tidak bisa menghentikan kelopak matanya berkedut dan harus menahan amarahnya yang meledak-ledak. Penonton lainnya benar-benar kesal dengan kata-kata Suke, mengawasinya dengan marah. TSK, pemuda ini benar-benar tak tahu malu. Dia terlalu tak tahu malu. Duan Jiude menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Generasi baru selalu bisa mengungguli yang lama. Suke dengan bangga mengangkat dagunya dan membusungkan dadanya. Mereka yang bermimpi dan berani mengejar impiannya adalah yang paling terhormat. Jangan menatapku dengan ekspresi aneh itu. Astaga! Para penonton berusaha keras untuk tidak menamparnya sampai mati. Mungkinkah menjadi perampok dianggap mimpi? Beraninya Anda meminta kami untuk menghormati Anda? Kamu benar-benar keterlaluan. Cukup, hentikan omong kosongmu. Sekarang serahkan propertimu atau aku akan menembakmu. Suke mulai mendesak, tidak ingin membuang waktu di sini. Semua orang mengerutkan kening padanya. Tiba-tiba, seorang lelaki tua mengejutkan mereka semua dengan melangkah keluar. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Teman mudaku Su, jangan mendorong kami terlalu jauh." Itu tetua keluarga Zhu dari Laut Utara. Aku tidak tahu dia juga ada di sini. Banyak orang menjadi tenang dan mulai mengobrol dengan suara rendah. Semua orang tahu keluarga Zhu didukung oleh suku Rock di Laut Utara. Sekarang keluarga Zhu telah melangkah keluar. Saya kira orang ini harus menunjukkan rasa hormat. Kamu memberitahuku, suku Rock Laut Utara mewarisi garis keturunan kuno sepenuhnya, yang cukup langka di 4 benua. Suku sapi tanduk surga sangat kuat, tetapi mereka hanya serangga di depan suku Rock. Saya tidak percaya pria itu sekarang bisa menolak untuk menunjukkan rasa hormatnya. Sayang sekali suku rubah iblis berekor 9 tidak ada di sini. Kalau tidak, kita tidak akan terdorong ke keadaan yang begitu menyedihkan. Ayo, dengan garis keturunan kuno, mengapa mereka menginginkan air suci hidup yang menyedihkan di tanah misteri ini? Ngomong-ngomong, sekarang keluarga Zhu telah keluar, kurasa masalah ini akan terpecahkan. Tetua keluarga Zhu juga menatap Suke. Dia dengan percaya diri berkata, itu adalah kesalahan kami karena menyerangmu sebelumnya. Namun, kami telah memberi Anda kompensasi dengan batu roh dan Anda telah setuju untuk menghapus dendam. Sekarang Anda ingin merampok kami secara agresif. Anda sudah terlalu jauh. Berhenti sekarang. Jika tidak, Anda tidak akan menemukan satu tempat pun untuk bersembunyi di luar tanah misteri. Kata-katanya cukup masuk akal, tetapi semua orang mengira ancaman itu hanyalah formalitas yang sombong. Mereka tidak percaya Suke benar-benar berani menyinggung mereka semua. Jika dia melakukannya, mereka pasti akan membunuhnya begitu dia meninggalkan tanah misteri. Sebenarnya, bahkan jika Suke tidak merampok mereka sekarang, begitu mereka menyerahkan jutaan batu roh untuk memberikan kompensasi kepadanya, mereka telah memutuskan untuk membunuhnya dan mengambilnya kembali. Suke telah melihat niat mereka yang sebenarnya, jadi dia memutuskan untuk mengeluarkan mereka. Lagi pula, dia sudah menyinggung mereka, jadi mengapa dia tidak mendapatkan lebih banyak barang dari mereka? Dia tidak bisa membuang kesempatan ini? Sebenarnya, aku menggertakmu, dia tertawa. Kamu bisa melawanku jika kamu tidak bisa menerimanya. Suke menyeringai dingin.
Dia tidak pernah takut dalam situasi seperti itu. Bahkan setelah Tanah Misteri, dia akan percaya diri menghadapi semua pembudidaya di dunia ini. Dia telah merencanakan untuk memulai kultivasi terpencilnya di lapisan ketiga setelah mendapatkan air suci hidup. 2 tahun kemudian, begitu dia meninggalkan Tanah Misteri, dia akan mencapai tahap sintesis bentuk. Pada saat itu, bahkan keluarga besar dan sekte tidak ingin membalas dendam darinya, dan dia akan menghukum mereka satu persatu. Dia ingin memberitahu dunia bahwa Suke dari fraksi surga yang meledak bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng dengan mudah. Dia juga ingin memberitahu dunia bahwa Suke dari fraksi surga yang meledak bahkan lebih kejam daripada Duan Jiude. Teman mudaku, kamu terlalu sombong, tetua keluarga Zhu memarahi dengan wajah muram. Jangan berpikir bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menjatuhkanmu. Jika suku Rock memutuskan untuk menyerang Anda akan menghadapi kematian. Anggota keluarga Zhu lainnya berdiri di belakang Penatua dan menatap dengan wajah gelap. Mereka juga mulai memarahi Suke, mereka tidak tahan lagi. Suke, jangan terlalu sombong. Anda hanyalah orang biasa. Jika kami tidak berada di Uflosi, Anda bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berbicara dengan kami. Sebaiknya kau berhenti sekarang. Kalau tidak, kau akan terbunuh. Jika kamu terus memperlakukan kami seperti ini, suku Rock Laut Utara akan memburumu selamanya. Keluarga Zhu sangat tangguh di 4 benua. Perang orang biasa berani mengancam mereka dengan mengambil keuntungan dari mantra restriktif di Laut Upflowing. Ini membuat mereka sangat tidak bahagia. Namun, mereka tidak menyangka Suke masih memiliki begitu banyak kesombongan setelah Penatua mereka keluar untuk membujuknya. Yang mengejutkan mereka, tindakan Suke menjadi lebih sombong. Suara mendesing. Suke melambaikan tangannya. Kemudian, 3 kapal selam datang dan secara bersamaan membidik kapal besar keluarga Zhu. Ekspresi mereka berubah. Keluarga Zhu sepucat hantu, mereka berkata dengan heran, apa? Akan kamu lakukan? Mereka sekarang percaya bahwa suku Rock bahkan akan menakuti orang ini. Suke dengan arogan berdiri dengan tangan di belakang. Momen yang menjulang tinggi menyembur dari tubuhnya. Keluarga Zhu dan suku Rock bukan apa-apa bagiku. Tahu saya adalah melakukan apa saja sesuka hati. Jika Anda bertentangan dengan keinginan saya, Anda adalah penghalang bagi saya dan saya akan menghancurkan Anda. Anda tidak memahami kekuatan fraksi surga yang meledak. Ledakan. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, suara besar datang dari laut yang mengalir ke atas. Beberapa torpedo menabrak kapal besar keluarga Zhu, mencabik-cabiknya. Kata-kata nyaring dan agung Suke terus bergema di telinga para pembudidaya. Pada saat ini, semua keluarga besar dan sekte dari 4 benua, termasuk keluarga Jiang dan keluarga Gong dari benua timur, serta keluarga Yun di Laut Utara, sangat terkejut. Bahkan Duan Jiude membeku. Sekarang mereka menyadari bahwa pemuda di depan mereka jauh lebih tangguh dari yang mereka duga. Keluarga Zhu bukan apa-apa. Suku Rock bukan apa-apa. Setelah mengatakan itu, Suke melenyapkan armada keluarga Zhu dengan rapi. Pembunuhannya yang tegas dan kejam mengejutkan semua orang. Suke hanyalah orang biasa. Orang lain adalah kultivator, yang sebagian besar berada di tahap pelatihan Void dan menikmati posisi yang luar biasa. Mereka terkejut dengan perilaku Suke. Jika mereka menjadi musuh keluarga Zhu, mereka harus mempertimbangkan suku Rock di belakang keluarga Zhu. Mereka tidak akan membuat keributan besar selama masalahnya tidak terlalu serius. Namun, sebagai orang biasa, perilaku Suke bisa jadi sombong. Semuanya ditahan oleh pemuda ini dan menunggu likuidasi karena ikut serta dalam penyerangan. Keluarga Zhu tidak ingin dipermalukan oleh orang biasa, jadi mereka mencoba menakut-nakuti Suke. Namun, apa yang mereka dapatkan adalah nasib yang sama dengan suku sapi tanduk surga dan paviliun angin yang berlaku. Para pembudidaya ketakutan. Kecuali Duan Jiude, mereka belum pernah melihat orang yang begitu kejam selama bertahun-tahun. Lebih buruk lagi, pemuda ini lebih kejam dari Duan Jiude. Siapapun yang menentang keinginannya akan dibunuh. Hanya Kaisar Langit yang bisa melakukan itu. Suasana di daerah itu sedikit menyeramkan. Kecuali mereka yang terengah-engah, tidak ada yang berani berbicara dengan santai. Nada peringatan sistem terus bergema di benak Suke. Dia memperoleh lebih dari 4.000 acting top points dengan menghancurkan kapal keluarga Zhu, menempatkannya hingga total sekitar 60.000 acting top points. Itu jumlah yang besar, dan Suke menerimanya dengan tenang. Sebenarnya, dia tidak akan membunuh siapapun yang bertentangan dengan keinginannya seperti yang dipikirkan oleh para pembudidaya itu. Konotasi Tao yang dia kembangkan akan melakukan apa saja sesuka hati. Mereka yang tidak menyinggung tidak akan tersinggung. Mereka yang tersinggung akan dibunuh.
Keluarga Zu telah berpartisipasi dalam penyerangan terhadap Suke. Dia hanya berencana untuk menghukum mereka dengan merampok batu roh mereka sebelum meletakkan semuanya di belakang mereka. Namun, keluarga Zu telah mencoba mengancam Suke dengan suku roh yang membuatnya kesal. Suke tidak mudah terintimidasi. Mengancamnya dengan suku roh bahkan kurang efektif daripada meminta beberapa perawan suci untuk memuji ketampanannya, yang mungkin membuatnya cukup bahagia untuk membiarkan semua orang pergi. Namun, keluarga Zu terbiasa menggertak orang lain. Mereka telah mengancam Suke dengan suku roh, jadi Suke harus membunuh mereka semua. Itu adalah dunia anjing makan anjing. Seseorang yang memilih untuk membuat konsesi setelah diancam akan diintimidasi dan diancam selamanya. Suke mengetahui aturan ini dengan baik. Oleh karena itu, dia sekuat dan sekejam dia di Gunung Lima Elemen. Buttface berada di samping Suke dan berkata sambil menyeringai, "Bocah cilik, kamu benar-benar ceroboh. Sekarang, kamu telah menyinggung keempat benua seperti yang aku lakukan." Liu Jingning menatap Buttface tanpa berkata-kata. Dia menoleh ke Suke dengan cemas dan berkata, "Kamu menghukum mereka dengan cara yang kejam. Bagaimana jika mereka datang untuk membalas dendam setelah meninggalkan tanah misteri?" Suke menoleh ke Liu Jingning dan menjawab sambil tersenyum, "Aku akan membunuh siapa saja yang datang untuk membalas dendam." Kata-katanya mengejutkan Liu Jingning, yang tidak mengatakan apa-apa setelah itu. Sangat tidak realistis untuk mengatakan dia akan membunuh siapa saja yang datang untuk membalas dendam. Namun, dia mendapat firasat samar bahwa Suke benar-benar bisa melakukan itu. Suara Duan Jiude masuk, berkata, "Anak muda, yang ingin saya katakan adalah bahwa setelah meninggalkan tanah misteri ini, saya tidak dapat mencegah begitu banyak orang menyerang Anda." Orang tua itu mengirim pesan dengan ekspresi wajah serius sambil berjongkok di haluan kapal. Tak lama lagi, belenggu yang mengunci 4 benua akan dibuka. Perubahan besar akan terjadi. Tuanku menginstruksikanku untuk tidak menonjolkan diri. Aku tidak bisa menyinggung keluarga dan sekte di dunia ini. Jika tidak, aku akan sangat menderita kerugian di masa depan. Suke tertegun. Mengerutkan alisnya, dia bertanya, "Apa maksudmu? Apa belenggu untuk 4 benua?" Duan Jiude menjawab dengan mengangkat bahu. "Ceritanya panjang, jadi aku tidak akan menceritakannya. Lagi pula, aku sarankan kamu sebaiknya tidak menonjolkan diri, dan menghindari menjadi musuh dunia ini. Zaman keemasan akan segera dimulai. Namun, sebelum dimulainya dari zaman keemasan, selalu ada periode kacau." "Hehe, pengemis tua, pernahkah kamu mendengar pepatah?" Suke tersenyum. "Apa?" Duan Jiude tertegun. Suke berkata dengan senyum tipis, "Pahlawan muncul di masa-masa sulit, tetapi zaman keemasan penuh dengan pejabat biasa-biasa saja. Karena masa kekacauan akan datang, saya harus bekerja lebih keras, jika tidak, saya tidak akan dapat menaklukkan zaman keemasan." Dia tidak peduli dengan masa kacau atau zaman keemasan. Dia hanya ingin mendapatkan pijakan yang kuat di dunia ini untuk melanjutkan bisnis aktingnya yang tangguh. Kemudian, dia akan membawa Sun Yunlan, Nyonya Ya, Sulinger, dan Su Xiaoqi ke benua ini, yang penuh dengan ki spiritual yang luar biasa, untuk melanjutkan kultivasi mereka. Pahlawan muncul di masa sulit? Duan Jiude linglung karena kata-kata Suke. Dia kemudian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Anak muda, kamu terlalu ambisius, dan pemikiranmu terlalu sederhana. Begitu periode kekacauan dimulai, bahkan aku harus bersembunyi. Medan perang pada saat itu adalah milik para ahli seperti tuanku." Suke terkejut. Mungkinkah ada lebih dari satu pembangkit tenaga listrik yang tangguh seperti biarawati Tao yang cantik? Setelah memikirkannya, Suke merasa cukup normal bahwa para ahli yang sangat kuat bersembunyi di dunia penggarap yang dihormati waktu ini. Dia tidak ingin membuang waktu memikirkan seperti apa dunia di masa depan. Jika dia tidak cukup kuat, dia bisa melakukan bantuan seksual untuk Tuan Cantik Duan Jiude untuk mendapatkan perlindungan. Lagi pula, godaan adalah sejenis keterampilan, dan bertahan hidup dengan penampilan seseorang adalah semacam kehormatan. Memikirkan hal ini, Suke menyentuh wajahnya dan tersenyum puas. Pada saat itu, para kultivator, yang memusatkan perhatian pada Suke, melihat senyumnya. "Oh tidak, apakah dia akan membunuh seseorang lagi?" Perawan suci keluarga Yun dengan cepat melemparkan lebih dari 10 cincin penyimpanan ke Suke. "Rekan kultivator Su, ini semua adalah batu roh dan artefak magis dari keluarga Yun." Pada awalnya, dia mengira Suke hanyalah seorang pemuda yang tidak berpengalaman dan sembrono. Dia telah merencanakan untuk memikatnya ke Laut Utara dengan pesonanya, sehingga mereka dapat mengambil kapal pesiarnya secara paksa. Namun, sekarang, Suke adalah Raja Iblis baginya. Dia menganggapnya sebagai orang dengan status yang sama dengannya. Dia tidak berani meremehkannya lagi. Di antara teman-temannya, dia belum pernah melihat orang yang kejam.
Tindakan keluarga Yun mengejutkan para pembudidaya lainnya, terutama mereka yang berasal dari beberapa sekte kecil. Mereka mulai mendesak anggota sekte mereka untuk menyerahkan cincin penyimpanan mereka. Bagaimanapun, keluarga Yun telah menyerah. Keluarga kecil dan sekte tidak berani melanjutkan keberatan mereka. Rekan kultivator Kusu, ini adalah cincin penyimpanan sekte aliran berkabut kami. Ini adalah cincin penyimpanan dari Drifting Cloud Sect kami. Ini adalah cincin penyimpanan keluarga Lin. Semua keluarga dan sekte, besar atau kecil, telah menyerah dan menyerahkan semua batu roh dan artefak magis mereka. Bahkan keluarga Jiang dan keluarga Gong menyerahkan barang-barang mereka dengan wajah gelap. Jiang Yushu dan pusat kekuatan keluarga Gong sudah terbiasa diperas oleh Suke seperti ini. Setiap kali mereka bertemu dengannya, dari konvensi pemotongan batu hingga lembah pemakaman surgawi, mereka akan selalu menderita kerugian finansial. Seorang penatua keluarga Jiang tidak bisa tidak mengutuk saat dia mengirim pesan ke anggota keluarga lainnya. Sial, kurasa orang ini sudah tinggal terlalu lama dengan Jiang Hongyan. Dia mendapat kejahatan darinya, yang menyebabkan kerugian besar bagi kita. Ekspresi wajah Jiang Yushu berubah drastis. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan berkata, mari kita perlakukan itu sebagai kehilangan uang untuk menghindari kemalangan. Kita harus berhenti membalas dendam padanya di masa depan, jika tidak, keluarga Jiang tidak akan mampu membayar kerugiannya. Seorang pria muda dari keluarga Jiang bertanya dengan sedih, Grand Elder, bagaimana hasilnya? Sebagai salah satu penguasa di benua timur, apakah keluarga Jiang yang perkasa akan menyingkir di masa depan? Jiang Yushu menjawab dengan marah, ya, mulai sekarang, kita semua harus menyingkir dan tidak memprovokasi dia. Semua orang di kapal keluarga Jiang terkejut. Jiang Yushu berkata dengan dingin, setidaknya kita harus menghindari memprovokasi bajingan kecil itu sebelum konotasi keluarga Jiang kita memutuskan untuk muncul kembali di dunia ini. Semua anggota keluarga Jiang menjawab serempak. Sesuai keinginan kamu. Akhirnya, setelah semua keluarga dan sekte menyerahkan barang-barangnya, suasana menjadi tegang kembali. Tidak ada yang tahu apakah Suke akan membunuh mereka semua setelah merampok batu roh mereka. Beberapa dari mereka terkejut bahwa orang biasa dapat memutuskan hidup atau mati dari pembangkit tenaga listrik yang agung di luar tanah misteri. Itu sangat menyedihkan, menjengkelkan dan tidak berdaya. Melihat ekspresi wajah mereka, Suke juga tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah efek dari kekuatan yang sangat kuat. Selama Anda cukup kuat, tidak ada yang berani menggertak Anda. Dia telah menyadari efek ini sebelumnya dengan kapal selam, kapal induk, dan laut upflowing. Begitu mereka meninggalkan daerah itu, intimidasinya akan segera hilang. Namun, dia sangat yakin dia akan mendapatkan kembali kekuatan ini, yang dapat menentukan nasib orang lain, ketika dia memiliki kekuatan luar biasa lagi suatu hari nanti. Memikirkan hal ini, Suke tersenyum dan berkata, terima kasih atas kerjasama Anda. Anda tahu kredibilitas adalah fakta terpenting bagi fraksi surga yang meledak untuk melakukan bisnis di dunia ini. Selain itu, kami selalu menggunakan cara perampokan tradisional dan formal. Adapun melakukan penyerangan tidak senonoh terhadap wanita setelah merampok properti mereka. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, para pembudidaya benar-benar ketakutan dan hampir memuntahkan darah. Berengsek, apakah Anda akan memperkosa wanita kami setelah merampok kami? Situasi menjadi aneh lagi. Di depan begitu banyak orang dengan ekspresi kaget dan marah, Suke masih cukup tenang. Sambil tersenyum, dia berkata, menyerang wanita secara tidak senonoh setelah merampok properti mereka adalah sesuatu yang tidak akan pernah kami lakukan. Anda tidak akan melakukannya? Mendengar kata-katanya, para pembudidaya menghela nafas lega. Beberapa perawan suci, yang sepucat spray, merasakan rona merah kembali ke pipi mereka. Perawan suci yang mulia dan perkasa tidak perlu khawatir tentang Suke memperkosa mereka. Jika Suke mencoba, mereka harus melindungi diri dengan melawan dia. Lagi pula, mereka benar-benar tidak ingin memprovokasi kapal selam yang merusak di laut. Kenapa kau melihatku seperti itu? Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan melakukan hal jahat itu? Suke mulai memarahi para pembudidaya dengan serius. Biarkan aku memberitahumu, tidak mungkin bagiku untuk menyerang seorang wanita secara tidak senonoh. Saya tidak akan melakukannya sekali seumur hidup saya. Fraksi surga yang meledak merampok propertimu untuk membantu orang miskin. Pemerkosaan adalah sesuatu yang dilakukan orang gila dan tidak sesuai dengan standar moral dari fraksi surga yang meledak. Kode _epic terbaru ada di situs web, freewebnovel.com. Semua pembudidaya meringkuk bibir mereka. Mereka tidak berani mengatakan apapun dan pura-pura tidak mendengar Suke. Mereka percaya akan sangat normal bagi pria seperti Suke untuk melakukan hal-hal buruk itu.
Liu Jingning juga memandang Suke dengan serius, senyum tipis di wajahnya. Tatapannya membuat Suke sangat gugup. Adik perempuan, mengapa kamu menatapku seperti itu? Dia bertanya dengan mata lebar. Apakah kamu benar-benar berpikir aku adalah pria yang bisa melakukan itu? Kemarilah, mari berdiskusi mendalam dengan menyentuh hati nurani satu sama lain. Dia benar-benar tidak akan pernah memperkosa seorang wanita. Dia hanya mengucapkan kata-kata itu untuk membuat para pembudidaya sakit. Pemerkosaan terlalu rendah baginya. Hanya orang menyedihkan yang akan melakukan itu. Seorang pakar atau profesor, seperti Suke, yang menyatakan dirinya sebagai pengemudi tua, dicirikan oleh perilaku tidak berotak dan sembrono. Namun, dia bersikeras untuk memenangkan hati para gadis melalui rayuan. Tidak peduli seberapa jahatnya dia tidak akan pernah melakukan hal seperti memperkosa seorang wanita. Kek kecil, aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Kenapa kau begitu defensif? Liu Jingning bertanya sambil tersenyum. Mata menggoda dan bibir merahnya sangat menarik. Aku tahu kamu tidak mengatakan apa-apa, tetapi pikiranmu terungkap melalui matamu, kata Suke dengan dagu terangkat dan dada terbuka. Betulkah? Liu Jingning bertanya sambil tersenyum. Maka kamu perlu memperhatikan dengan cermat apa lagi yang diungkapkan oleh mataku. Liu Jingning tiba-tiba mulai mendekati Suke. Wajahnya yang sangat cantik hampir menyentuh wajah Suke. Mata berairnya jernih dan menarik. Napas harum dan aroma tubuhnya menghantam wajah Suke. Astaga! Mata Suke melebar dan dia hampir kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia buru-buru berteriak, adik perempuan, jangan melewati batas. Cukup berbahaya melakukannya di depan umum? Betulkah? Mengapa berbahaya? Liu Jingning bertanya, masih menyeringai. Ekspresi Suke goyah sesaat. Ini sangat berbahaya. Ada 206 tulang dalam tubuh manusia. Sekarang aku punya 207 tulang karena kamu. Liu Jingning langsung tertegun. Apa? Anda menumbuhkan tulang lain? Di mana itu? Dia awalnya berencana untuk mengolok-olok Suke. Namun, dia tidak menyangka tanggapannya begitu serius. Bagaimana dia bisa menumbuhkan satu tulang lagi? Saat dia menyelesaikan pertanyaannya, dia melihat Suke menutupi tubuh bagian bawahnya dengan tangannya. Tiba-tiba, Liu Jingning menyadari. Dia memerah dan berhenti bertanya setelah dengan cepat meludahi Suke. Tulang tambahan ini, kata Suke dengan percaya diri, disebut tulang penguasa dan sangat kuat. Itu bahkan bisa menyembuhkan luka wanita. Dia mengenakan ekspresi terbuka dan berdiri tegak seperti seorang pria. Kamu tidak diizinkan untuk berbicara lagi. Saya tidak ingin berbicara dengan Anda. Liu Jingning memutar matanya ke arah Suke dan berbalik. Dia tidak ingin mengobrol dengan Suke lagi, dia terlalu tidak tahu malu. Suke tersenyum bangga dan mulai melihat sekeliling. Para penonton juga melihat Suke sedang mengobrol dengan Liu Jingning tetapi tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Ketika mata Suke tersentak ke arah mereka, mereka menjadi gugup lagi. Rekan-rekan kultivator saya, perawan suci Liu baru saja menengahi atas nama Anda dan meminta saya untuk berhenti. Jadi, saya tidak akan menyusahkan Anda lagi. Lagi pula, dari pukulan persahabatan tumbuh. Mulai sekarang kita akan berteman. Jika kita bertemu lagi, saya akan menghargai bimbingan dan bantuan Anda. Sambil tertawa, Suke melambaikan tangannya untuk menarik kapal selam dan kapal induk. Para pembudidaya juga buru-buru menjawab, kamu menyanjung kami? Rekan kultivator saya Su, kemurahan hati Anda membuat kami merasa diremehkan jika dibandingkan. Jika kita bertemu di masa depan, kami juga akan menghargai bimbingan dan bantuan Anda. Meskipun mereka mengatakan ini, jauh di lubuk hati mereka semua mengutuk Suke. Anda F *King B *Start lebih baik berdoa Anda tidak akan bertemu kami di luar tanah misteri. Suke tahu orang-orang ini sangat tidak bahagia. Namun, dia harus melepaskan mereka karena dia hanya memiliki torpedo dalam jumlah terbatas. Juga, masa sewa kapal selam dan kapal induk sudah hampir habis. Dia tidak bisa membunuh mereka semua. Bahkan dia bisa membunuh mereka semua, dia tidak akan mendapat manfaat darinya. Orang lain cepat atau lambat akan mengetahui apa yang terjadi hari ini. Dia tidak bisa mengubah fakta bahwa dia telah menjadi musuh dunia ini. Oleh karena itu, dia tidak peduli apakah dia membuat lebih banyak musuh. Akhirnya, ketika kapal selam terjun ke laut dan kapal induk pergi jauh, para pembudidaya menghela nafas lega. Beberapa dari mereka mulai mengemudikan kapalnya untuk pergi, yang lain terus maju di laut yang mengalir ke atas karena mereka masih belum melupakan air suci yang hidup. Suke tidak peduli kemana tujuan para pembudidaya itu. Dia berbalik dan, dengan senyum malu pada Liu Jingning, berkata, adik perempuan, saya khawatir kali ini fraksi Utopia Anda benar-benar terlibat. Anda bisa meminta mereka untuk ikut dengan kami. Jangan khawatir,
Saya mengirimi mereka pesan dan meminta mereka untuk pergi. Saya kira mereka mungkin meninggalkan tanah misteri sekarang. Tidak ada yang berani menyerang fraksi Utopia selama mereka bisa kembali ke benua timur. Adapun air suci yang hidup, saya akan menyerahkannya kepada Anda. Saya hanya perlu beberapa untuk menyelesaikan tugas saya. Luar biasa, kamu benar-benar perhatian, Suke berkata dengan heran. Liu Jingning telah meminta anggota fraksi Utopia untuk pergi terlebih dahulu, yang tidak dia sadari. Waktunya sempurna. Kau tidak memberiku pilihan, aku tahu kau akan menyebabkan banyak masalah. Saya memberitahu mereka bahwa jika mereka bertemu dengan Anda lagi, mereka harus berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Wow, kamu benar-benar hebat. Jingning tidak hanya cantik dan tajam, dia juga cerdas dan liar. Berhentilah menjadi terlalu banyak bicara. Ayo pergi untuk air suci hidup. Ayo pergi. Aku akan membawamu untuk menyentuh langit. Suke tersenyum dan meminta Liu Jingning dan Budfest untuk naik helikopter dengan lambaian tangannya. Melihat itu, Duan Jiude segera melompat mundur dari kapal tetangga. Dia melompat ke helikopter dan menyeringai nakal. Anak muda, beri aku tumpangan. Tidak mungkin, sekarang keluar. Mata Suke langsung melebar. Dia akan menendang Duan Jiude keluar. Duan Jiude berteriak, bocah cilik, jangan lupa bahwa Carefree Building mengatakan mereka akan memberimu sebuah buku kuno. Mereka telah pergi. Anda bisa mengejar mereka dan menyerahkan air suci hidup, atau Anda bisa membawa saya untuk mengambil air suci hidup. Jika saya tidak membantu Anda saat kami meninggalkan tanah misteri, akan sangat sulit bagi Anda untuk mendapatkan buku kuno dari mereka. Oke, Suke menjawab sambil tersenyum. Maka itu kesepakatan. Saya akan membawa Anda untuk mendapatkan air suci hidup. Anda membantu saya mengusir lalat dan mendapatkan buku kuno dari Dong Genji. Duan Jiude tertegun. Bocah cilik, katanya dengan curiga, kamu berpura-pura mengusirku sehingga aku akan mengajukan penawaran, kan? Sial, Anda baru saja menipu saya. Tidak, Anda perlu memberi saya penjelasan. Suke menarik tuas kontrol sambil melambaikan tangannya. Pengemis tua, kamu tidak bisa menyebutku perencana. Sebenarnya, jika Anda tidak mengajukan penawaran sekarang, saya akan menendang Anda ke Laut Upflow. F***CK. Duan Jiude mengutuk. Penjelasanmu menyebalkan. Kamu terlalu jahat. F***CK kamu. Suke balas mengutuk dengan mata terbelalak. Kamu jahat. Kamu yang paling kejam. Pengemis tua itu bahkan lebih kejam. Kau benar-benar kejam. Kamu bahkan lebih jahat dari Budfest. F***CK, aku tidak ada hubungannya dengan argumenmu. Budfest melolong. Kalian berdua benar-benar bajingan. Aduh. Sakit. Jangan pukul wajahku. Helikopter lepas landas di antara kutukan yang berisik dan mulai terbang menuju pulau kecil pertama di laut yang mengalir. Menatap cakrawala, Suke cukup berharap. Selama dia bisa mendapatkan air suci hidup, dia bisa menghidupkan kembali Xiao Rou. Dan dia bisa memulai kultivasi terpencil di lapisan ketiga dengan puas. Dia akan mencoba mencapai tahap pelatihan Void dan kemudian dia bisa menyelamatkan Jiang Hongyan dari aula perunggu kuno. Jalan menuju masa depan telah diaspal untuknya. Ketika dia mencapai penyempurnaan tahap pelatihan Void, dia bisa berintegrasi dengan tubuh Tao untuk mencapai tahap sintesis bentuk. Kemudian, dia tidak akan terkalahkan di dunia tidak peduli berapa banyak musuh yang dia miliki. Cara yang lebih besar dan lebih berani untuk bertindak tangguh telah ditunggu.